Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku mau menjelaskan tentang apa itu user root dan user non root. Jadi user root itu adalah uh, jadi kalau misalkan di Linux itu kita itu dalam tampilan Linux itu ada yang namanya user root dan user non root. Nah, user root itu adalah pengguna dengan hak akses tertinggi dalam sistem root, dan dia juga memiliki izin penuh untuk melakukan semua operasi sistem yang ada di dalam Linux itu. Nah, contohnya itu seperti menginstal, menghapus, membuat folder atau directory, atau membuat file seperti itu. Kemudian ada yang namanya user non root. Nah, user non root itu pengguna yang punya hak akses secara terbatas. Jadi dia itu biasanya tidak memerlukan akses administratif seperti user root itu. Kalau misalkan kita user root itu, kita memasukkan komen kan tampilan awal kan berada di user non root dulu nih. User non root itu ditandai dengan menggunakan tanda, yaitu seperti dolar seperti itu. Nah, kalau misalkan yang user root itu, dia otomatis tanda yang dolar itu akan ganti menjadi tanda pagar seperti itu. Nah, di user non root itu dia hanya bisa mengakses, menjalankan aplikasi biasa, kemudian mengedit atau menghapus file directory, kemudian mengcopy dan lain sebagainya. Bukan yang mempunyai hak akses penuh seperti menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Nah, di Linux, dan kemudian aku ingin menjelaskan tentang 20 basic CLI dalam Ubuntu. Nah, contoh 20 basic CLI dalam Linux itu diantaranya yang pertama itu ada command whoami. Whoami itu untuk menampilkan user yang digunakan. Kemudian ada clear itu untuk membersihkan pada layar server. Nah, kemudian ada pwd itu untuk menampilkan directory saat ini. Jadi kalau misalkan kita memasukkan komen pwd itu menampilkan directory yang kita berjalan saat ini. Nah, kemudian itu ada ls itu untuk melihat daftar file atau daftar folder dalam directory. Maksudnya melihat daftar file dan folder, maksudnya setelah kita misalkan mengedit atau masuk dalam folder itu, untuk melihat daftar dan lain sebagainya itu menggunakan komen ls. Nah, kemudian ada komen cd, kemudian kemudian tanda kurung directory seperti yang di gambar ini. Nah, itu gunanya untuk membuat folder baru. Untuk berpindah ke directory selanjutnya, atau kembali lagi, atau berpindah directory. Nah, kemudian ada komen mkdir, itu fungsinya untuk membuat directory. Kemudian ada rmdir, itu fungsinya untuk menghapus directory yang kosong. Nah, kemudian ada ada comment touch. Nah, touch itu untuk membuat file baru. Nah, kemudian ada komen cp itu untuk menyalin atau mengcopy file atau folder. Kemudian ada mv untuk menyalin
untuk memindahkan folder. Nah, kemudian ada MV juga itu ada 2 fungsi. Nah, yang membedakannya itu antara tujuannya, MV ada yang untuk mengganti dan ada yang untuk memindahkan. Kalau misalkan mengganti itu biasanya komennya MV, kemudian masukkan nama file lama, kemudian spasi, kemudian nama file baru. Nah, kemudian ada RM itu untuk menghapus file. Kemudian ada cat atau cat itu untuk melihat isi dalam file. Kemudian ada nano untuk mengedit isi file. Kemudian ada vim juga fungsinya untuk mengedit file. Kemudian ada grep itu fungsinya untuk mencari teks dalam file. Kemudian ada find itu untuk mencari folder. Kemudian ada apt update yang fungsinya untuk memperbarui daftar paket yang tersedia. Kemudian ada apt upgrade itu untuk menginstal pembaruan semua paket. Kemudian yang terakhir itu ada sudo itu untuk beralih ke root. Ya, seperti yang aku jelaskan tadi, untuk mengakses ke user root itu kita harus memasukkan komen sudo untuk beralih ke mode root untuk dapat bisa mempunyai akses penuh dalam Linux tersebut. Nah, kemudian di Linux juga dia mempunyai beberapa struktur direktori, yang mana struktur direktori Linux itu dirancang untuk pengorganisasian yang jelas. Jadi dalam struktur direktori Linux itu dirancang untuk mengorganisir folder-folder dengan jelas. Kemudian di setiap folder itu memiliki atau setiap direktori itu memiliki fungsi yang spesifik untuk menjaga keamanan atau dan mengefisiensi sistem. Nah, contoh-contohnya apa aja sih yang terdapat dalam struktur direktori atau file system? Hierarki standar, file hierarki standar file system hierarki standar itu yang pertama ada root. Nah, root ini sebagai direktori utama yang menjadi dasar dari semua file atau folder dalam sistem Linux. Kemudian ada bin seperti yang ada di gambar di sini. Ada bin, ada sbin, atau sistem binaries. Kemudian ada boot, ada dev, ada etc. Nah, etc ini untuk direktori yang untuk menyimpan file konfigurasi sistem dan aplikasi. Nah, kemudian ada user home, ada optional software, root, run, srv, kemudian sis, kemudian ada var. Nah, mungkin itu saja cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.